Mau masuk kerajaan Allah? Ini caranya, check it out. Halo, kembali lagi di Cornerstone Connection. Kenapa nih petinggi negara ini datangnya sama Yesus yang bukan siapa-siapa gitu? Malah kalau di dalam pembelajaran kita dikatakan bahwa dia akan dicela. Kan rasanya nggak enak ya pemimpin negara tapi kok dikata-katain gitu ya rasanya. Dikata-katain yang nggak enak. Maka Nikodemus berencana bahwa gimana caranya dia bisa komunikasi sama Yesus tanpa ketahuan oleh orang-orang Sanhedrin. Dan setelah dia tahu, maka Yesus memperkenalkan dirinya lewat beberapa perumpamaan. Lahir itu berarti belajar, ya, mengetahui dan dihidupi. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahu, udah Yesus sekedar tahu aja. Rasanya kayak orang Farisi banget ya. Orang Farisi kan biasa gitu, hanya tahu nanti ngejar satu sama lain. Halo, kembali lagi di Cornerstone Connection. Kembali lagi dengan aku, Felicia Kaligis, dan dua teman aku ada Aku Annelies. Aku Gavrila. dan kita bertiga di sini ingin membahas pelajaran ke-12 sama teman-teman Cornerstone di rumah. Tapi sebelum kita masuk ke pelajarannya, untuk teman-teman yang belum punya buku Cornerstone seperti ini, teman-teman bisa langsung kontak ke social media Hope Channel Indonesia atau call center di bawah ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Oke, sekarang kita udah masuk nih ke pelajaran yang ke-12. Judulnya apa sih, Ayas? Terbakar perlahan-lahan. Ini maksudnya apa sih? Terbakar perlahan-lahan. Kayak kertas dibakar gak sih? Jadi dia dari yang paling bawah gitu ya. nanti ke atas terus Menjalar ke hangus. atas. Iya. Oke. Daripada kita menduga-duga, langsung aja Tapi kita. nih sebelum kita bahas ke pelajarannya atau masuk pelajarannya, bagi teman-teman yang belum punya buku, boleh banget dibuka Alkitabnya di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 8. 1 sampai 18, sorry. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pelajarannya. Kita masuk ke dalam ceritanya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke. Wow. Karena kita udah baca nih, boleh kali ya kita simpulin. Jadi pelajaran ke-12 ini tuh menceritakan tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus. Jadi Nikodemus ini tuh bertemu Yesus di malam hari. Terus dia mengakui bahwa Yesus itu adalah guru yang diutus oleh Allah. Wow. Lalu Yesus juga berkata nih bahwa seseorang itu harus dilahirkan kembali, tanda kutip ya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi kita udah bahas nih, apa sih dilahirkan kembali itu, apa dilahirkan kembali, masuk lagi ke dalam rahimnya. Nah, itu dia, itu yang buat Nikodemus sebenarnya bingung. Dilahirkan kembali itu maksudnya apa? Beneran dilahirkan atau gimana nih? Padahal maksud Yesus dilahirkan kembali itu kan dibaptis ya, datang kepada Yesus. Bukan secara fisik, benar. Melalui air dan Roh Kudus. Nah, tapi Yesus juga mengatakan bahwa ia datang dari surga untuk memberikan hidup kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus. Oke. Dan pastinya kita mau dong masuk surga bersama Yesus. Tapi kalau kita percaya. Benar. Nah, artinya. Makanya kita pasti nggak asingkan dengan ayat Yohanes 3 ayat 16. Iya. Ya, kayak harusnya udah hafal sih. Iya. Coba dong Gabriela. Coba dong Ayah. Aduh, jangan lempar dong aku. Jangan lempar. Aku sebenarnya hafal tapi masih kayak lupa mau inget gitu. Keder ya. Oh mungkin. Oh ya udah deh nggak apa. Pokoknya isinya tuh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Amin, Okay. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Gavrila Terima kasih atas Gabriela. Ya sama-sama. Berasa Sahabat 13 ya, hafalan. Iya. Kan bukan lomba. Oke, karena kita udah baca, sekarang kan pasti teman-teman Cornerstone dan tentunya kita nih pasti udah ada pertanyaan dong. Jadi sekarang kita mau masuk ke segmen apa? Seperti biasa kita akan mendengarkan Profesor Cornel dalam segmen Apakah kamu tahu? Yohanes 3 ayat 16 adalah salah satu ayat paling terkenal dalam Alkitab. Ayat ini berasal dari percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi yang membutuhkan waktu 3 tahun sebelum akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Bagaimana Yohanes mengetahui dan mencatat kisah ini secara rinci? Kemungkinan besar Nikodemus sendiri yang menceritakannya kepada Yohanes, yang kemudian menjadi salah satu pemimpin utama dalam gereja Perjanjian Baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan, berapa banyak kisah dalam Injil yang ditulis dengan cara serupa seperti itu? Banyak cerita dalam Injil berasal dari kesaksian langsung para saksi mata atau orang-orang yang mengalami peristiwa itu sendiri. Itu sebabnya Injil memiliki begitu banyak detail yang menggambarkan pengalaman nyata dengan Yesus. Jadi, semakin banyak belajar firman Tuhan, semakin banyak kisah baru yang sangat bermanfaat dan menarik buat kita ketahui. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita udah ditemanin sama yang pastinya Pendeta. udah nggak asing lagi, Pendeta Andreas Tambunan. Shalom, Pendeta. Apa kabar Pendeta? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita juga Nah. sehat, Pendeta. Oh, gimana kabarnya? Bertanya maksudnya kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat luar Sehat ya. biasa. Oke. Sekarang kita masuk ke pelajaran ke-12. Yes, judulnya Terbakar Perlahan-lahan. Jadi Pendeta, tadi kita udah review dan kita sudah baca Pendeta. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan. Tapi sebelumnya, Oke, mari kita sebelum- membaca ayat intinya Oke. yang terdapat di Yohanes 3 ayat 12 sampai 15.
Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percayanya beroleh hidup yang kekal. Oke. Ini tadi bilang, siapa yang mau bertanya Aku. dulu nih? Aku deh, udah aku excited, aku udah menyiapkan nih Iya, pertanyaan iya, iya. buat pendeta Andreas. Oke, silakan, Ayas. Oke. Supaya teman-teman Cornerstone juga bisa Oke. memahami materi kita pada hari ini. Silahkan. Aku mau nanya nih pendeta, Boleh. mengapa sih Nikodemus itu datang kepada Yesus pada malam hari? Oh udah, itu aja. Udah syarat-syarat lagi. makanya pendeta simpel. Iya, simpel. Iya, kenapa ya kalau ditanya Nikodemus tuh datang ke Yesus pada malam hari? Kenapa gitu nggak ya. siang? Kenapa nggak siang? Sore. Iya, kenapa nggak pagi gitu kan? Nah, tapi kita mau tahu dulu sebenarnya pekerjaan Nikodemus. Ya, ada yang tahu apa pekerjaan Menunggu Nikodemus? cukai. Benar nggak? Benar nggak? Oh, salah, bukan. Menunggu cukai? Oh, bukan. Oh, salah ternyata. Bukan, beda orang gitu, beda orang. Beda orang. Siapa yang dimaksud? Ya, jadi ternyata Nikodemus itu adalah pemimpin dari satu wilayah. Ya. Tadi kan saya udah baca. Jadi kalau iya, pada barusan baca kan ya. Ya, jadi ternyata karena Nikodemus adalah pemimpin dalam sebuah wilayah, bisa istilahnya kayak gubernur dari tempat itu. Gubernur. Ya. Dan ternyata dia sendiri pun juga merupakan seorang guru. Oh, Ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa ya Nikodemus malam-malam? Kan pekerjaannya sebagai istilahnya kayak pegawai gitu ya, atau enggak dia seorang pemimpin negara, maka dia kerjanya dari pagi sampai iya. sampai Malam, kapan? sore. Sampai sore biasanya. Oh. Kalau malam kan biasanya banyak aktivitas yang lain di luar daripada kebiasaannya. Namun sebagaimana pembelajaran kita dikasih tahu bahwa ternyata Nikodemus itu hadir juga pada saat di pelajaran Sabat lalu, ya, waktu Yesus mengusir pedagang-pedagang itu. ya. Nah, ternyata Nikodemus hadir pada saat itu. Nah, ternyata waktu Yesus hadir di kejadian itu dan melihat situasi itu, maka dilihat, kok ada ya orang yang istilahnya dalam kepribadiannya tuh sederhana gitu ya. Lalu kok bisa berbuat seperti itu? Sedangkan Nikodemus sendiri yang notabene adalah pegawai ataupun pemimpin negara, maka dia nggak bisa buat seperti itu. Padahal kalau di dalam perjalanan daripada Nikodemus, dia adalah orang yang sangat disegani. Jadi orang disegani, orang yang selalu dipuja-puja gitu ya, dipuja-puja. Nah, tapi menjadi pertanyaan tadi balik ke awal, kenapa malam hari? Kalau Nikodemus pergi terang-terangan dari pagi sampai sore gitu ya, sore datang ke Yesus, maka orang-orang Sanhedrin itu akan ejek Nikodemus. Kenapa nih petinggi negara ini datangnya sama Yesus yang bukan siapa-siapa gitu. Malah kalau di dalam pembelajaran kita dikatakan bahwa dia akan dicela. Ya, jadi kan rasanya nggak enak ya pemimpin negara tapi kok dikata-katain gitu ya rasanya. Dikata-katain yang nggak enak. Maka Nikodemus berencana bahwa gimana caranya dia bisa komunikasi sama Yesus tanpa ketahuan oleh orang-orang Sanhedrin. Jadi waktu yang tepat adalah malam-malam. Kenapa? Karena orang-orang biasanya udah tidur malam-malam. Ya, jadi diambil waktunya malam-malam untuk ketemu Yesus, dan di saat itu juga ada rasa kerinduan untuk ketemu sama Yesus. Jadi ternyata kalau kita tadi sudah baca di dalam ayatnya dikasih tahu Nikodemus sendiri ternyata dia juga melihat baptisan dari Yohanes. Ya. Jadi hatinya tergerak untuk ketemu Yesus dan dia akan lakukan segala cara apapun untuk ketemu Yesus. Tapi yang masih dia perhitungkan adalah nanti jabatannya gimana ya? Gitu. Makanya harus pelan-pelan, harus sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi supaya kayak kalian lah kalau mau ketemu crush kalian gitu contohnya. Ya kan? Gak mungkin terang-terangan kan? Wow, relate. Iya, gak mungkin terang-terangan kan? Ya, pasti pelan-pelan gitu. Mana waktu yang tepat gitu ya. Biasanya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Oke, terima kasih. Jawab belum, Ayas? Udah sangat terjawab. Terima kasih
Sekarang pendeta. sama-sama. Giliran aku nih Pak Pendeta. Oke. Boleh. Oke. Tadi kan dibilang kan Yesus itu ngejelasin gimana lahir kembali dan perihal kerajaan surga. Nah, pertanyaannya, ilustrasi apa yang dipakai Yesus untuk menggambarkan pelajaran ini? Ilustrasi apa? Iya. Kalau tadi kalian baca nggak tadi dia? Ada, Ada dong, baca ilustrasinya. dong. Pastinya bukan pemungut cukai. Betul sekali ya. Ya bukan itu, betul bukan itu. Tapi yang dikatakan bahwa ya tadi kan dibilang sama seperti orang yang dilahirkan dari air ya, air dan juga roh. Nah, jadi Yesus nggak buat perumpamaan. Sebenarnya pada saat itu Yesus sudah tahu maksudnya Nikodemus datang ke dia. Jadi sebelum Nikodemus bertanya lebih kepada Yesus, Yesus langsung to the point. Oke. Nah, gitu, langsung to the point. Langsung tanya apa yang Yesus tanya ke Nikodemus? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa Allah menggunakan metafora ataupun ilustrasi yang seperti itu gitu ya. Kenapa enggak yang lain aja sih gitu? Karena dia tanyakan, loh kalau misalnya kayak gitu masa saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya? Nggak mungkin dong gitu ya. Karena udah gede masa masuk lagi ke tempat yang kecil gitu kan? Rasanya nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi yang Yesus mau kasih tahu adalah bahwa Yesus inginkan ada suatu perubahan, bukan hanya mengetahui Yesus secara pengetahuan. Ya, karena dibilang Nikodemus adalah orang yang tahu, bahkan orang yang berpendidikan tinggi. Ya, jadi kira-kira Nikodemus tahu gak cerita tentang Yesus? Tahu Pasti, tahu banget, pendeta. iya, tahu banget kan ya. Nah, tapi dia tidak mengenal Yesus secara utuh. Jadi percuma juga kan ya kalau kita tahu, contohnya kita belajar matematika, cuma tahu rumusnya, tapi nggak tahu gimana cara ngerjainnya. Nggak paham. Ya, kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih pendeta sudah menjelaskan. Nge-lag lagi ya Kak Feli. Lanjut. Aku ya. Oke, Kak. Jadi pendeta, untuk pertanyaan aku nih, apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui cerita ini? Oke, dari tadi sudah pendeta jelaskan tadi pun juga bahwa ada satu hal, kalau dibilang istilah sekarang menyala abangku gitu, terbakar kan, akhirnya terbakar gitu rasanya. Nah, dikatakan terbakar perlahan-lahan, maksudnya adalah bahwa Nikodemus sendiri yang tadinya adalah orang yang ingin mengetahui akan Yesus, dan setelah dia tahu, maka Yesus memperkenalkan dirinya lewat beberapa perumpamaan. Dan dalam perumpamaannya, Yesus memberikan kepada Nikodemus bahwa, oh ternyata untuk mengenal Yesus harus lahir kembali, bukan lahir secara fisik, tapi secara rohani. Jadi, kalau misalnya ibaratkan kayak sekarang, di usia-usia remaja-remaja kalian, kira-kira lebih baik belajar akan pengetahuan dunia atau belajar akan pengetahuan tentang Yesus Kristus? Tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus dong. Supaya Tentang nggak Yesus salah Kristus. pemungut cukai kayak tadi. Oh, ada hubungannya pemungut cukai lagi ya? Enggak usah, supaya Oke, nggak ya. salah. Supaya nggak salah, betul. Jangan ya. diungkit terus dong. Iya, jadi ternyata sangat penting sekali untuk mempelajari akan firman Tuhan secara mendalam. Mengapa? Kalau kita hanya tahu, oh iya, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, cuma sekedar situ, maka kita nggak lahir seperti apa yang Yesus katakan kepada kita. Lahir itu berarti belajar, ya, mengetahui dan dihidupi. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahu, udah Yesus sekedar tahu aja. Rasanya kayak orang Farisi banget ya. Iya. Orang Farisi kan biasa gitu, Iya, hanya bener. tahu nanti ngejudge satu sama lain gitu contohnya. Tapi nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, mengenal Yesus, bakal menjadi murid Yesus yang sejati. Amin. Oke, terima kasih pendeta atas Pendeta. jawabannya Atas sudah jawabannya. pendeta berikan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Valeska Ishak Pardede dari Perguruan Advent Salemba kelas 10.
Halo, nama saya Daniel Jose, saya kelas 10 dan berasal dari Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan, nama saya Cantika Grace Lovely Sibarani, saya dari kelas 10-2, saya bersekolah di SMA Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Tinov Dabawan, saya kelas 10 dan bersekolah di Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Brenda, saya kelas 10-3 dari Perguruan Advent Salemba. Mungkin aku lebih ke mendung sih atau hujan. Lebih dapat vibe-nya aja pas aku lagi berdoa atau sedang dalam masalah yang saya hadapi, terus kayak oh Tuhan ini kayak jawab dengan hujan berkat gitu. Kalau aku sih pilih cerah karena Tuhan Yesus saja dibaptis pas cerah, dan cerah juga melambangkan kita dalam keadaan baik, dan cerah itu melambangkan sukacita juga. Saya mungkin akan memilih mendung karena pertobatan itu kan jalannya nggak selalu cerah gitu kan, jadi ada kalanya susah buat kita. Saya mungkin memilih badai karena badai melambangkan masa-masa kesulitan, kekacauan, dan penuh pergumulan sebelum kita menerima Kristus. Yang saya akan pilih adalah cuaca berawan, karena menurut saya tuh cuaca berawan tuh kayak di atas itu kan cerah kan, cuman di blok sama awan-awan. Jadi yang maksud aku tuh masih berpikir-pikir kalau aku tuh bertobat atau tidak, karena saya tuh sangat gampang tergoda oleh dosa-dosa. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, kita udah denger nih respon dan pendapat dari teman-teman kita. Kayaknya Gak afdol gak sih kalau kita lanjut tanpa pendapat kita juga? Oke, ide bagus. Kita berarti harus menyampaikan pendapat kita ya. Mulai dari siapa? Gafri lah. Oke, Gap. Oke. Kalau menurut aku ya, tipe cuaca yang aku banget nih, itu bersalju. Kenapa tuh? Karena tahu sendiri kan, salju tuh dingin, jadi tuh bawaannya kayak segar gitu loh. Boleh. Oh, dingin segar. Iya lah, kan bisa lah, es krim kan dingin, duh segar banget nih gitu. Tapi itu kalau di panas. Ya, tapi salju nggak sama aja. Oke. Punya pendirian teguh ya. Aku tanyain aku dulu. Ayes, apa pilihannya? Kalau aku pilihnya cerah karena Yesus itu bagaikan terang buat kita. semua. Kalau Kak Feli, Aku juga sama kayak Ayes. aduh, sama sama. ya. Berarti chemistry kita dapat banget. Iya, Aduh, Enggak dia Kak. mau tahu. Ada yang belum kita tanya nih. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Oh, cuacanya apa ya? Aduh, mau beda apa sama aja ya? Bedain Mau dong. bedain juga. Yang lebih unik Pendeta, yang lebih unik. lebih unik ya. Lebih unik. Ya udah deh, berawan deh. Kenapa Iya. berawan Pendeta? Ya, kalau berawan kan lagi sendu-sendu banget gitu kan. Jadi pertobatan itu lagi memang kusyuk. Oh ya. Oke. Make sense. Emang iya, make sense. Ya. Emang agak unik-unik ya pendapat kita semua. Yes. Dan sekarang Ya, karena kita udah seperti tiba biasa, ya, kita butuh kesimpulan Dari Pendeta. Oke. Jadi kesimpulan kita di pelajaran yang ke-12 ini dengan judul Terbakar Perlahan-lahan mempunyai satu kesimpulan yang sangat baik, bahkan pelajaran sangat baik. Bahwa untuk mengenal akan Yesus bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Namun bersama-sama dengan Yesus pun juga harus dapat lahir kembali. Kalau jikalau saat ini kita punya pengetahuan segitu-segitu saja, namun kita dapat berubah jika kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kalau hari ini kita baca satu hari satu pasal, maka coba kita ubah satu pasal itu, kita maknai lebih dalam apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Jika itu sudah terlaksana dengan baik, maka hasilnya akan sama seperti Nikodemus yang tadinya hanya mengenal Allah sekedar tahu saja, namun saat ini sudah menjadi murid Yesus yang sejati, bahkan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Itulah menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahkan kita pun bagi remaja-remaja sekalipun, ya. Mengenal Yesus itu bukan hanya dari firman Tuhan saja, tapi juga belajar dari alam, belajar juga dengan sesama, itu pun juga merupakan satu pengenalan tentang Yesus lebih baik lagi dan dapat kita maknai dalam kehidupan kita sepanjang
umur hidup kita. Oke. Terima kasih Makasih, pendeta atas Pendeta. kesimpulan yang telah Sama-sama. diberikan. Sekarang kita boleh minta Pak Pendeta untuk doain pelajaran ini dan teman-teman di rumah dan kita yang di studio. Oke, kalau begitu. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan. Bahkan pada saat ini kami anak-anak Cornerstone sudah mempelajari di pelajaran yang ke-12 mengenai bagaimana percakapan akan Nikodemus dan juga Engkau Sang Juru Selamat kami. Biarlah pembelajaran ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kami untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, bahkan mempunyai pembaharuan dalam rohani kami. Ajarilah untuk kami anak-anak Cornerstone untuk tetap setia kepada Tuhan, dan berkati juga bagi seluruh teman-teman Cornerstone yang berada di rumah, bahkan yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa. Inilah seluruh doa kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tibalah kita sudah di penghujung acara. Dan sekarang kami berharap kepada teman-teman Cornerstone semuanya supaya dapat memahami materi atau pelajaran Cornerstone yang sudah kita bahas pada hari ini. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.